Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan puji syukur kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya beribu-ribu nikmat yang tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya Alifin Mubarak, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3 akan dalam video ini akan membahas seputar tafsir jalan lain dari surah Taubah hingga surah An-Nahl dan pembahasan seputar surah tersebut guna menempuh untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir jalan lain dengan dosen pengampu Dr. Al-Ustaz Dr. Ahmad Alim. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini teman-teman, secara pembahasan umum, surah ini juga dikenal sebagai Al-Baro'ah, berlepas diri. Adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Madaniyah, terdiri dari 129 ayat. Ya, 129 ayat. Surah ini secara garis besar membahas pemutusan hubungan antar orang-orang muslimin dengan kaum musyrikin, pengaturan hubungan dengan orang-orang non-muslim, serta penekanan dan pentingnya jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dikenal karena tidak diawali dengan basmalah yang menunjukkan nada tegas dan peringatan keras kepada kaum musyrik. Nah, coba kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang ayatnya. Membahas tentang surah At-Taubah itu. Yang pertama. Nah, surah Taubah ini Madaniyah illal ayatain, surah Madaniyah kecuali 2 ayat, al-akhiratain, 2 ayat terakhir, famakiyatani, maka 2 ayat terakhir ini adalah Makkiyah, tapi sisanya Madaniyah. Wa ayatuha, ya, dan ayatnya 129, nazalat ba'dal Maidah, turun setelah surah Al-Maidah. Walam tuktab fiha al-basmalah, tidak dituliskan di dalam surat At-Taubah ini basmalah, liannahu lam yu'maru bidzalik, karena liannahu sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, lam ya'mur bidzalik, maaf, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan hal tersebut. Kama yu'khadhu min hadis rahul Hakim wa akhraja fi ma'nahu an Ali. Jadi ada dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu an Ali annal basmalah amana wa annal basmalah amanun wa hiya nazalat li raf'il amni bisayfi wa an Hudzaif. Artinya disebutkan dalam hadisnya itu bahwa basmalah adalah keamanan, keamanan. Sedangkan surat Taubah diturunkan untuk menghilangkan keamanan. Jadi karena bismillah ini untuk ketentraman, ketenangan, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, keamanan bagi kaum muslimin. Sedangkan awal surat Taubah ini udah membahas tuh bara'atu minallahi wa rasuli, berlepas tangan Allah dan Rasulnya. Artinya majak perang lah, kurang lebih seperti itu. Yaitu perintah menggunakan pedang memerangi kaum musyrik. Terus yang kedua, wa an Hudzaifah innakum tusammuna surat At-Taubah wa hiya suratul adzab. Telah disebutkan dari Hudzaifah bahwa sesungguhnya kalian menamakannya surah At-Taubah padahal surah Al-Azab. Warawal Bukhari anil Barra annaha akhir surah nazalat. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Al-Barra bahwasanya surah At-Taubah adalah surat yang paling akhir diturunkan. Nah, hadhihi bara'atum minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Wasilatun ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, yang ditunjukkan kepada orang-orang yang telah kalian mengadakan perjanjian dengan mereka. Ahdan mutlaqan audun arba'at ashhur aw fawqaha wa nasl ahdi bima yudhkaru fi qawlih.
Artinya yaitu perjanjian yang bersifat mutlak atau perjanjian yang berlaku kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Kemudian perjanjian itu dirusak sendiri oleh orang-orang sebagaimana akan disebutkan pada ayat berikutnya. Nanti kan kita bahas selanjutnya nih. Fasihu siru aminina ayyuhal musyrikun. Maka berjalanlah kalian artinya berjalanlah kalian dengan aman, hai kaum musyrikin, ayyuhal musyrikun, fil ardi arba'at asyhur, di atas muka bumi selama 4 bulan aja. Awwaluha Syawal, ya, dimulai dari bulan Syawal, bidalil ma sayati wala amana lakum ba'daha, ya, dan tidak ada keamanan bagi kalian setelah itu, ya, setelah itu. Yaitu dimulai pada bulan Syawal berdasarkan petunjuk yang akan disebutkan nanti. Nah, tiada keamanan lagi bagi kalian sesudah 4 bulan itu. Wa'lamu an sebentar. Nah, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Aifa iti azabah, atau luput daripada azabnya. Wa anallahu mukhzil kafirin, bahkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang menghinakan orang-orang yang kafir. Mudhillihim fid dunya bil qatli wal ukhra bid nar. Nah, ini dialah yang membuat mereka hina di dunia melalui pembunuhan, dan di akhirat kelak dengan siksaan neraka. Ini bukti bahwa kaum musyrikin itu tidak bisa apa-apa, hanya hamba gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk menghinakan mereka, dan Allah tidak memiliki tandingan satupun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, coba kita langsung pindah kepada surah selanjutnya, ya, karena keterbatasan waktu kita akan bahas sampai surah An-Nahl, maka kita mencoba untuk beralih kepada surah selanjutnya, yaitu surah Yunus. Nah, surah Yunus teman-teman ini diambil dari kisah Nabi Yunus, karena kisah Nabi Yunus ini dicantumkan di akhir-akhir surat Yunus, maka dinamakanlah surah Yunus. Pembahasan apa aja yang akan kita bahas dalam surah Yunus ini? Nah, pembahasan secara umum, surah Yunus ini adalah surat yang ke-10 dalam Al-Quran setelah surah Taubah, termasuk surah Makkiyah dengan 109 ayat, walaupun nanti sini ada perbedaan pendapat yang nanti akan kita bahas. Surah ini dinamai berdasarkan kisah Nabi Yunus yang terdapat di dalamnya. Surah ini mengajak manusia untuk bertauhid, menjelaskan keagungan Al-Quran, serta mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Melalui kisah Nabi Yunus, surah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas ayat daripada surah Yunus itu sendiri. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ya, sebelumnya surah Yunus ini Makkiyah 109 atau 110 ayat. Ya, ada khilaf. Kecuali ayat 40, 94, 95, 96, ya. Itu ayat Madaniyah. Terus sesudah surah Al-Isra. Langsung saja. Alif Lam Ra, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi kalau kita gak usah repot-repot deh nyari tahu betul-betul apa sih arti hakikinya daripada Fawaatihus Suwar atau Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Shad, Tasin, dan lain sebagainya. Karena dalam tafsir para ulama pun mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Allah lebih mengetahui, lebih paham. Hanya Allah yang tahu, Tilka itu hadil ayat, bahwa ayat Alif Lam Mim itu, Alif Lam Ra itu ayatul kitab Al-Quran wal idhafah bimakna minal hakim al-muhkim. Ya, artinya yakni Al-Quran, ayatul kitab, ayat-ayat kitab Al-Quran ini, yakni Al-Quran, diifadatkan lafaz ayatul pada lafaz al-kitabi, mengandung makna min, yakni bagian daripada Al-Quran. Al-Hakim yang mengandung hikmah, yang padat akan hikmah.
Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Kita baca tafsirnya. Akana linnas, patutkah manusia, ai ahlu Makkah, istifham inkar, wal jar wal majrur halu min qawlih. Nah, artinya penduduk Makkah. Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna ingkar. Maksudnya itu mengingkari gitu, mengingkari, menolak. Sedangkan jar dan majrurnya menjadi hal atau kata keterangan dari firman selanjutnya. Apa itu? Nah, ajaban menjadi keheranan. Bin nasbi khabar kana wa bir raf'i ismuha wal khabar wa huwa ismuha alal ula. Artinya lafaz ini bila dibaca ajaban menjadi khabar dan menjadi khabar dari kana, bila dibaca rafa menjadi isim kana. Menurut pendapat yang masyhur adalah sebagai khabar dari kana. Ajaban, khabar dari kana. An auhayna, bahwa kami mewahyukan, ai ihauna, bahwa kami mewahyukan, pemberian wahyu kami, ihauna ila rajulin minhum, ya, kepada seorang laki-laki di antara mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an mufassirah, atau yaitu huruf an di sini menjadi penafsir dari lafaz an auhayna. Anzir, khawif, berilah peringatan, beri ketakutan kepada takut-takuti mereka lah gitu, beri peringatan kepada mereka. Khawif annas, yaitu manusia, al-kafirina bil azab, ya, maksudnya orang-orang kafir itu dengan azab. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya ai bi anna lahum qadama salafa, bahwa orang-orang beriman ini, mereka bahwasanya lahum qadama salafa, mereka mempunyai kedudukan pahala. Sidqa inda rabbihim, ya, yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Qadama sidqin inda rabbihim ay ajran hasanan bima qaddamuhu minal a'mal, yaitu pahala yang besar atas apa yang telah mereka perbuat daripada usahakan daripada amal-amalnya. Qala al-kafiruna in hadza al-Qur'an al-mustamil ala zalik. Nah, dan orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang-orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayin fikrat, lasahirun mubin, bayin wa fi qiraah lisahir wal musyar ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar adalah tukang sihir yang nyata, jelas tukang sihir. Menurut satu qiraat, lafaz lasahirun dibaca lasihrun, sedangkan masyhur ialah adalah Al-Qur'an yang dianggap mereka merupakan sihir. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke surah Hud. Hud ini teman-teman, surah yang ke-11 dalam Al-Quran, terdiri dari 123 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini dinamai dari kisah Nabi Hud alaihissalam, yang kisahnya disebutkan dalam surah ini. Secara umum, surah ini membahas kisah para nabi seperti Hud. Ini banyak nih. Nanti kalau kita baca surah Hud ini, banyak banget kisah-kisah para nabi. Mulai dari Nabi Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, dan Syuaib, yang menekankan sebanyak beresensi pada tauhid. Semua nabi-nabi itu kemudian menunjukkan kepada tauhid. Surah ini juga mengandung pelajaran tentang keteguhan dalam menghadapi ujian. Langsung saja surah Hud.
Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah a'lam bimuradihi bizalika. Bahwasanya alif lam ra juga ini hanya Allah yang tahu apa sih artinya gitu. Oh, sebelumnya surat Hud ini Makkiyah 123 ayat, kecuali ayat 12, 17 dan 114 itu Madaniyah, turun sesudah surah Yunus. Nah, kita lanjutkan tadi bahwa Allah alam bimuradi bizalika hadza kitab uhkimat ayatuh, bahwa hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Uhkimat ayatuh bi'ajibin nazam wa badi'il ma'ani. Ya, hal ini tampak pada susunan ayat-ayatnya yang memukau dan keindahan makna-maknanya. Tsumma fussilat, serta dijelaskan secara rinci, detail. Buyinat bil ahkam wal qasas wal mawa'idh, ya, dengan hukum-hukum, dengan kisah-kisah dan juga nasihat-nasihat. Milladun hakimin khabir, ay Allah, yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha waspada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kurang lebih surah Hud. Oke, kita ambil ya beberapa, 1 atau 2 ayat aja di setiap suratnya. Kita lanjut coba ke surah selanjutnya, yaitu surah, ini dia, surah Yusuf. Tadi kan sudah kita bahas surah Hud, sekarang kita masuk ke surah Yusuf. Nah, di surah Yusuf ini teman-teman, ini adalah surah yang ke-12 dalam Al-Quran, terdiri dari 111 ayat. Terdiri dari 111 ayat, kecuali ayat 1, 2, dan 3, dan 7 itu Madaniyah, turun setelah surah Hud. Nah, surah ini sepenuhnya menceritakan kisah Nabi Yusuf. Jadi salah satu surah yang betul-betul full kisah dalam disebutkan itu, yaitu kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Dan tidak ada kisah Nabi Yusuf di luar di luar surah Yusuf. Nah, dan kisah Nabi Yusuf dalam surah Nabi Yusuf ini diceritakan dari masa kecilnya hingga menjadi pemimpin di Mesir. Surah ini memberikan pelajaran tentang kesabaran, keteguhan hati, sabar dalam ujian, sabar dalam cobaan, tetap betul-betul yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala selama di jalan kebenaran. Kisah Nabi Yusuf juga menunjukkan bagaimana Allah merancang takdir dengan hikmah yang luar biasa. Jadi udah betul-betul kita mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebagai pembuat rencana yang paling terbaik. Ini tidak ada tandingannya. Langsung saja kita coba bahas 2 ayat ya, 2 atau 3 ayat. Kita coba lihat. Nah, kita masuk pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, Allah alam bimuradihi bidzalik. Ini masih sama nih. Tilka, hadil ayat, itu ya. Ayat-ayat ini maksudnya ayatul kitab, adalah ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran. Hadil ayat, ayatul kitab, Al-Quran wal idhafah bima'na min al-mubin. Al-mubin, ya. Idhafat ini di sini mengandung makna min, artinya sebagian daripada Al-Quran. Al-mubin yang jelas, al-muzhir lil haq min al-batil, yang membedakan perkara hak dari perkara yang batil. Kemudian selanjutnya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan bil lughatil arab, dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. La'allakum ya ahla Makkah, agar kalian wahai para penduduk Makkah, ta'qilun, ya, ta'qilun, memahaminya atau memikirkannya, makna-maknanya. Terus ayat selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna, dan kami mengisahkan kepadamu tentang kisah yang paling baik, yang paling baik dengan mewahyukan, biihaina, melalui apa yang kami wahyukan, ilaika hadzal Qur'an, wa in, Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya mukhaffafah
ay wa annahu. Lafaz in merupakan lafaz takhfif, merupakan takhfif dari lafaz inna. Kunta min qablihi kunta min qabli ila minal ghafilin. Kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ini pembukaan surat daripada Yusuf yang menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf, dan di awal surah Nabi Yusuf ini menjelaskan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, dan agar para penduduk Makkah kemudian menggunakan akalnya gitu berpikir. Nah, kita lagi ke surah selanjutnya, yaitu kita pindah ke surah Ar-Ra'd. Baik, kita pindah ke surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, teman-teman, ini adalah surah yang ke-13 dalam Al-Quran, terdiri dari 43 ayat. Terdiri dari 43 ayat, atau 44, atau 45, atau 46. Khilaf. Kecuali ayat, maksudnya Makkiyah. Makkiyah itu 43, atau 44, atau 45, atau 46 ayat. Kecuali ayat 31 dan 43 itu Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa surah ini Madaniyah kecuali ayat 31 dan 32 itu Makkiyah. Langsung saja teman-teman, surah Ar-Ra'd ini ya dinamai Ar-Ra'd yang berarti guruh sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surah ini menegaskan tentang kekuasaan Allah, keimanan kepada Al-Qur'an, serta penegasan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Ayat-ayat dalam surah ini juga mengingatkan manusia untuk bertafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Langsung saja kita bahas coba. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitabil walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakin aktsarun nasi la yu'minun. Karena semua ayatnya panjang, mungkin kita bahas satu ayat aja. Nah, Alif Lam Tadi udah dibahas ya tentang perbedaan ayat Makkiyah Madaniyah, yaitu Makkiyah illah wala yazalul ladzina kafaru al-ayah wa yaqul ladzina kafaru mursalah al-ayah au Madaniyah illa walau anna Qur'anal ayataini 43, 44, 45, atau 46 al-ayah. Bismillah. Tadi udah dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra, Allah alam bimuradi bizalik. Hanya Allah yang tahu maksud daripada Alif Lam Mim Ra itu. Tilka hadil ayat-ayat ini ayatul kitab ya, ayat Al-Qur'an wal idafa bimakna min sebagian, walladzi unzila ilaika min rabbik ay Al-Qur'an mubtada khabarahu. Kalimat ayat ini berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah wa khabaru al-haq la syakka fi, yaitu kebenaran tidak ada keraguan dalamnya. Walakin aktsarun nas, tapi banyak daripada manusia ay ahli Makkah, orang-orang Makkah khususnya, la yu'minun, tidak banyak yang tidak beriman. Bi'annahu min indihi ta'ala, bahwasanya ini Al-Qur'an daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak tidak beriman. Kita lanjut surah selanjutnya, yaitu Ibrahim. Nah, teman-teman, surah Ibrahim adalah surah yang ke-14 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 52 ayat. Dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini dinamai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang doanya untuk keturunannya disebutkan di dalam surah ini. Surah ini membahas tentang keesaan Allah, dakwah para nabi, serta peringatan tentang hari kiamat. Surat ini juga menyoroti bagaimana nikmat-nikmat Allah diberikan kepada manusia dan perlunya bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, kita coba masuk ke ayatnya, yaitu surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Alif Lam Ra, Allah a'lam bimuradihi bizalika hadzal Qur'an. Ya, hanya Allah yang tahu maksudnya Al-Qur'an ini. Kitabun anzalnahu ilaik ya Muhammad, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh-dhulumat, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, yaitu al-kufur, kekufuran, ila nur, kepada cahaya, atau al-iman, atau keimanan, biizni,
atau dengan izin, bi amri perkara rabbihim, itu izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubdal min ilan nur, ya, diterangkan secara Tuhan mereka lafaz an-nur, Rabbihim Tuhan mereka, lafaz an-nur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini. Ila sirat tariq, ya, kepada sebuah jalan, al-aziz Tuhan yang maha perkasa, yaitu ke jalan Tuhan yang maha perkasa, al-ghalib ya, maha menang, yang maha menang, al-hamid al-mahmud, yang maha terpuji atau yang maha terpuji. Nah, kita lanjut teman-teman ke surah selanjutnya, yaitu surah Al-Hijr. Nah, surah Al-Hijr ini adalah surah yang ke-15 dalam Al-Quran, terdiri dari 99 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini dinamai Al-Hijr yang merujuk pada kisah kaum Nabi Soleh yang tinggal di wilayah Hijr. Surah ini memberikan peringatan kepada manusia agar tidak mengulangi kesalahan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan nabi-nabi mereka. Selain itu, surah ini juga mengingatkan tentang keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kita ambil coba satu pembahasan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah alam bimuradi bizalik, hanya Allah yang tahu. Tilka hadil ayat, bahwa ayat-ayat Al-Quran ini atau kitab ini, ayatul kitab Al-Quran walidofa bima'na min, yang idofa ini yang disifat ini di sini mengandung makna min yang berarti sebagiannya. Al-Qur'anim mubin, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Muzhiril haq minal batil, ataf biziyadah sifah, yang memenangkan perkara yang hak atas perkara yang batil. Lafaz ayat ini diatofkan kepada lafaz sebelumnya dengan ditambahi sifat, biziyadati sifat. Rubama, seringkali, bitasydid wa takhfif, dapat dibaca rubbama dan rubama. Yawaddu, berkeinginan, yatamanna, mengharapkan, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, yaumal qiyamah idza ayanu halahum wa halal muslimin, kelak dari kiamat itu sewaktu diperlihatkan kepada mereka keadaan diri mereka dan keadaan kaum muslimin. Laukanu muslimin, ya, seandainya mereka menjadi orang-orang muslim. Wa rabbul takfir fa innahu yakthur minhum tamanni dhalik, wa qila litaqlil fa innal ahwal tudhishuhum fala yuqimuna hatta yatamannaw dhalika illa fi ahyani qalilah. Lafaz rubba menunjukkan makna litakthir, karena sesungguhnya mereka seringkali mengharapkan hal tersebut banyak, ya, takdir banyak. Tetapi menurut pendapat lain menunjukkan makna litaklil, artinya sedikit, karena sesungguhnya kengerian pemenangan di hari kiamat membuat mereka sangat terkejut, sehingga mereka tidak sadar untuk berharap seperti itu, melainkan hanya dalam masa yang sedikit. Langsung kita beranjak ke surah yang terakhir teman-teman, yaitu surah Al-Hijr, setelah surah Al-Hijr yaitu surah An-Nahl. Nah, surah An-Nahl ini secara pembahasan umum adalah surah yang ke-16 dalam Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini dinamai An-Nahl, lebah, karena menyebutkan keajaiban lebah sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini membahas berbagai nikmat Allah yang tak terhingga, pentingnya mensyukuri nikmat tersebut dan penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga memuat ajakan kepada manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Makkiyah 128 ayat, kecuali 3 ayat terakhir Madaniyah, turun sesudah surah Al-Kahfi. Ya, surah ini turun sesudah surah Al-Kahfi. Nah, kita coba bahas satu ayat ya. Satu ayat aja kita bahas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim.
makkiyah ilal ayat ats-tsalatsal akhirah. Ya. Surah ini makkiyah kecuali 3 ayat terakhir. Fa madaniyah, maka 3 ayat terakhir itu adalah madaniyah. Wa ayatuha mi'ah thamaniya wa ishrun, ya, dan ayatnya itu adalah 128 ayat. Nazalat ba'dal kahfi, turun setelah kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma stabta'al musyrikuna al-'adzab nazala ata amrullah. Ketika orang-orang musyrik merasa lambat akan datangnya azab yang diancamkan kepada mereka, lalu turunlah firman-Nya, ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Apa itu amrullah? Ai as-sa'ah wa ata bi sighatil madhi litahaqquqi wuqu'ihi ay quraba. Yaitu hari kiamat. Lafaz ata diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi untuk menunjukkan kepastian kejadiannya, artinya telah dekat. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Orang udah disegerakan gitu kan. Tatlubuhu qabla hinahu fa innahu waqi' la mahalah. Nah, artinya janganlah kalian meminta disegerakan sebelum saatnya, karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti waqi', akan terjadi gitu. Subhanah, tanzihan lahu, maha suci Allah. Kalimat ini mengandung makna mengharuskan memahasucikan Dia. Wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan di sampingnya. Inilah kurang lebih teman-teman dari surah At-Taubah sampai surah An-Nahl. Mulai dari pembahasan secara umum, kita bahas 1 atau 2 ayat, bahkan ada tadi surat yang kita bahas sampai 3 ayat. Insyaallah bermanfaat, semoga bermanfaat atas pertemuan kita kali ini, dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau kita tarik lagi kesimpulan terakhir, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini, bagaimana kemudian Al-Quran itu ayatul kitab, ya, ayat-ayat yang betul-betul mubin, jelas, terus kemudian terperinci, fussilat, ya, ini jelaskan. Pokoknya tidak ada tandingan dalam ayat-ayat Al-Quran ini, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menegaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi karena waktu terbatas dan kita membahas sekitar 7 atau 8 surat, ya, surat yang agak banyak, maka kita cukupkan untuk membahas 1, 2 atau 3 ayat aja, dan kita bahas pembahasan secara umum di surat tersebut. Mungkin cukup sekian. Syukron. Astaghfirukum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.